Terima kasih kepada Bapak Saudara atas bertanya dari rekan-rekan kita semuanya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan keprofesionalan secara berjalan. Kala BPS bersama guru dan PDK. Oleh itu kami bapak-bapak yang bersemangat, kalau yang kita pemaparan hasil penelitian tindakan sekolah yang disampaikan kasih bicara mengikuti yaitu kepada moderator dan ahli khusus kita mengikuti pada rekan sekolah waktu kita lakukan selanjutnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini dia semangat Bapak. Pada paginya semangat pagi. Sore itu harus ya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami akan memandu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama terkait dengan penelitian tindakan sekolah meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran melalui workshop di SMA Negeri 1 Malang. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada beberapa komponen yang ada tentang kompetensi guru. Salah satunya adalah profesional. Nah, dalam hal ini Pak Jaka akan menyampaikan bagaimana penelitian tindakan sekolah beliau terkait dengan kompetensi guru penilaian pembelajaran. Kita sering melakukan penilaian pembelajaran, membuat isi-isi soal dan sebagainya sampai dengan evaluasi. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Jaka terkait juga dengan melalui workshop di SMA Negeri 1 Malang. Oleh sebab itu tidak bertanya-tanya, kami berikan waktu kepada Pak Jaka untuk pemaparan 15 menit. Kemudian nanti kita bisa tanya jawab, kita berikan waktu 45 menit untuk tanya jawab, dan kami juga diulangi ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Jaka untuk menyampaikan pemaparan. Bapak Ibu, jadi ini judulnya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui workshop di semester 4 dan pelajaran 2022-2023. Jadi latar belakang dari kegiatan PTS ini yang pertama, karena kita tahu bahwa kompetensi guru itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi itu kita bahas bersama Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu prestasinya itu tetap juga dipengaruhi oleh faktor guru. Oleh karena itu guru itu harus betul-betul berkualitas. Kualitas guru itu dari berbagai aspek, termasuk juga kaitannya dengan di sistem penilaian. Nah, kemudian perlu juga kita pahami bahwa sebetulnya instrumen penilaian itu sangat penting karena akan menjadi alat ukur yang dipakai guru untuk mengukur seberapa capaian hasil belajar peserta didik. Kalau alat ukurnya itu tidak baik, maka hasil pengukurannya tentu juga tidak baik. Kita punya timbangan, Bapak Ibu, timbangannya tidak pernah ditera. Ketika dipakai untuk nimbang, ternyata hasil timbangannya itu tidak sesuai. Bisa jadi 1 kilo jadi 1,5 kilo, atau mungkin 1 kilo jadi setengah kilo. Ini karena alat ukurnya yang bermasalah. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita mau mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik dengan baik, sesuai dengan yang kita inginkan, kita mau mengukur yang mana, maka alat ukurnya harus baik. Nah, alat ukur itu adalah instrumen penilaian. Gitu.
Nah, kemudian yang ketiga, ini hasil observasi saya dari dulu, mungkin pernah saya minta bulan April, bulan April itu saya minta untuk memberikan kisi-kisi dan soal PTS waktu itu ya. Kemudian saya baca-baca. Nah, dari observasi ini, karena saya hanya observasi, hanya membaca saja, tidak melakukan supervisi langsung gitu ya. Nah, ini kemudian ada dari 30 guru ini ada 8 guru, sekitar ini kalau dibuat persentase ada 26% lebih yang belum mampu menyusun instrumen dengan cara baik. Cara baik itu tentu ada standarnya ya. Bukan baik untuk siapa, baik untuk siapa tidak. Nah ini kemudian identifikasi masalah. Sebetulnya permasalahan di sekolah itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali, dari mulai penguasaan materi gurunya gitu ya. Ada juga pengembangan pembelajaran yang kreatif, pengembangan profesional berkelanjutan, masalah teknologi informasi. Ini juga permasalahan, apalagi di pandemi kemarin ya. Kemudian perencanaan program pembelajaran, melaksanakan interaksi, mengolah proses pembelajaran, dan satunya lagi yaitu kemampuan melakukan penilaian pembelajaran. Dari sekian banyak masalah itu, saya hanya ambil satu yang paling bawah itu, yang di blok merah, karena saya berpikir memang kuncinya itu ketercapaian kompetensi siswa itu akan bisa terukur dengan pas kalau alat ukurnya itu baik atau terstandar, sering diterang atau kalau timbang. Nah, perumusan masalahnya itu adalah apakah melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi guru dan satu umrah dalam pembelajaran. Bagaimanakah pelaksanaan workshop dapat meningkatkan kompetensi guru dan satu umrah dalam pembelajaran? Ini perumusan masalah. Nah, tentu perumusan masalah itu terkait dengan tujuannya. Nah, tujuan penelitian ini adalah pertama mendeskripsikan atau mendapatkan informasi tentang penerapan teknik atau metode workshop dalam meningkatkan kemampuan guru SMA 1 Mutlak dalam menyusun instrumen penilaian. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen. Jadi ada dua hal. Yang pertama untuk memperoleh informasi atau mendeskripsikan kaitannya dengan metode workshop. Metode itu sebetulnya banyak sekali kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru, gitu ya. Nah, salah satunya workshop. Nah, workshop itu punya kelebihan, tapi punya kekurangan juga. Tapi saya mengambil kelebihan-kelebihan dari workshop. Nah, kemudian manfaat dari hasil penelitian ini, kalau bagi anak-anak tentu meningkatkan capaian hasil belajarnya. Bagi guru itu memperoleh pengetahuan dan pengalaman konkret dalam menyusun instrumen penilaian, juga meningkatkan kemampuan menyusun instrumen penilaian, mendukung dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Jadi kalau di HPP itu kan pasti lampirannya ada penilaian di situ. Nah, itulah nanti akan kita lampirkan. Kalau ada ulangan itu ada kisi-kisi, ada tulis soal. Kemudian meningkatkan kompetensi pedagogi. Untuk kepala sekolah, manfaatnya adalah tentu memperoleh pengalaman melaksanakan workshop dalam meningkatkan kemampuan. Dalam hal ini saya tidak mengundang narasumber memang. Jadi kepala sekolah sebenarnya untuk melaksanakan PTS tidak harus narasumbernya tidak harus dirinya sendiri, boleh dari orang lain. Jadi kepala sekolah itu hanya mengelola kegiatannya saja ya. Bagi sekolah tentu ini nanti juga bermanfaat karena akan punya SDM yang bermutu untuk mencapai SMP Standar Nasional Pendidikan, dan juga meningkatkan SDM yang akan berpengaruh terhadap pengembangan standar pendidikan. Dan
juga khususnya kaitannya dengan akademik, karena lebih cenderung itu instrumen yang dipakai adalah untuk mengukur hasil belajar. Nah, kemudian landasan teori yang saya pakai itu kalau print-out yang di Astopayogo itu ada di sana. Pertama, teori tentang kompetensi guru, teori tentang penilaian pembelajaran, teori tentang workshop, teori lain yang diambil dari hasil penelitian orang lain yang relevan. Itu yang juga menjadi bekal bagi saya untuk mengadakan PTS dari teori. Teori itu seperti pisau ya, artinya teori itu bisa kita gunakan untuk mengupas satu permasalahan. Seperti halnya pisau kita pakai untuk mengupas buah misalnya, mangga atau nanas. Kalau teori itu kita pakai untuk mengupas permasalahan. Nah, kerangka berpikir saya sederhana Bapak Ibu. Jadi dari mulai guru yang mungkin kurang kompeten, khususnya di sini dalam menyusun instrumen penilaian, kemudian ada proses workshop dengan perencanaan yang matang tentu saja. Kemudian harapannya di akhir setelah workshop itu kompetensi guru itu meningkat kaitannya dengan penyusunan instrumen. Nah, hipotesis tindakannya adalah melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian di SMA Negeri 1. Ini hipotesis tindakannya. Kemudian ini untuk metode penelitiannya, setting penelitiannya di SMA 1 Memprak, waktunya 4 bulan, jadi sejak Juli, Agustus, September, Oktober, ini sudah Oktober. Maka harus saya selesaikan seminarnya, dan ini juga ngoyak waktu. Ngoyak waktu kalau bisa sebelum pemberkasan, ya. Sebelum pemberkasan PAK harus sudah diseminarkan dan sudah final ya laporannya. Nah, untuk desain dan prosedur penelitian hampir sama, ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini modelnya kemis dan pakraf seperti itu ya. Jadi ada empat kegiatan perencanaan. Setelah direncanakan, dilaksanakan, diamati, kemudian refleksi. Kalau belum tercapai targetnya, maka dari hasil refleksi ini digunakan untuk membuat perencanaan berikutnya. Kemudian perencanaan berikutnya dilaksanakan, diamati, kemudian refleksi lagi. Kalau ternyata ini sampai siklus 2, hasil refleksi kok belum menghasilkan sesuai harapan, ya nanti siklus ke-3 dan seterusnya. Tapi setahu saya memang kalau satu siklus nggak boleh juga. Minimal 2 siklus, ya, 2 siklus. Kalau satu siklus langsung kayaknya itu jalan terus ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau nanti misalnya hasil yang diperoleh setelah siklus 2 itu sudah sesuai apa ya, indikator keberhasilan yang kita tetapkan di awal, ya berarti ini nanti sudah selesai. Ini kalau gambar ini bisa macam-macam Bapak. Ada kalau yang aslinya itu kayak spiral itu ya, yang muter itu. Tapi ini di desain supaya lebih mudah untuk bayangan kita. Teknik pengumpulan data dan instrumen itu tekniknya observasi, pengamatan, kemudian teknik penilaian produk. Jadi kalau pengamatan ini beberapa pengamatan, dan saya secara formal memang minta tolong Pak Warsun untuk ikut mengamati. Kemudian yang ketiga ini dengan menggunakan berbagai instrumen observasi dan penilaian. Nanti produk
produk ini apa? Produk itu yang utama adalah karena instrumen penilaian, produk utamanya adalah berupa kisi-kisi soal dan butir soal. Kemudian teknik analisis data ini juga sederhana. Data tadi dianalisis dengan persekoran dan menentukan nilai akhir dari suatu kegiatan yang diamati atau dinilai untuk nanti dikomparasikan dengan indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan sudah kita patok di awal dulu, kayak KKM gitu. KKM-nya berapa ini? Nah, saya kebetulan KKM-nya itu adalah 80. Jadi dikatakan kompeten kalau dari item-item yang ada di instrumen penilaian itu sudah terpenuhi minimal 80%. Itu sudah mencapai harapan karena sudah sesuai indikator keberhasilan. Nah, ini jadi indikator keberhasilan tindakan itu kalau guru sudah mampu menyusun kisi-kisi dan minimal skornya atau nilai akhirnya itu 80 atau 80%. 80% ini maksudnya bedanya dengan angka 80. Kalau angka 80 ini emang berdasarkan nilai, kalau 80% ini maksudnya penguasaan. Jadi misalnya kisi-kisi itu ada 8 item misalnya. Apakah dari 8 itu sudah terkuasai atau belum? Atau kalau butir soal itu ada 19 item atau 19 aspek, itu sudah dikuasai belum? Nah, kemudian deskripsi awal tadi sudah sampaikan di pembukaan bahwa ada 26,6% dari guru SMA yang jumlahnya agak banyak, hanya 30, itu belum mampu menyusun instrumen penilaian sesuai kaidah, ya. Kemudian setelah itu maka kita rencanakan, buat perencanaan untuk menjalankan siklus 1. Siklus 1 itu terdiri dari 2 pertemuan. Jadi sebetulnya kalau dihitung itu 4 siklus ya, 4 siklus. Karena sebetulnya ini satu siklus itu terdiri 2 pertemuan. Siklus 1, kemudian siklus 2, ini juga 2 pertemuan, dan kemudian akan terlihat kondisi akhir. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu dari proses 4 kali pertemuan itu. Ini hasilnya. Jadi kaitannya dengan kompetensi menyusun kisi-kisi dan menyusun butir soal. Jadi kisi-kisi ini kemudian dibuat butir soalnya. Nah, capaian kompetensinya seperti ini. Nah, ini yang menjadi indikator keberhasilan yang sudah kita KKM-nya maksudnya. KKM-nya 80% penguasaan dari aspek-aspek itu. Nah, di siklus pertama itu belum bisa mencapai 80%, masih 75,94%. Yang butir soal itu 79,28%. Sehingga karena belum mencapai 80%, maka belum bisa dikatakan kompeten. Nah, sehingga itu harus dilanjutkan kembali untuk melanjutkan dari penelitian itu ke siklus 2. Yang siklus 2 itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Nah, setelah melalui siklus 2 pertemuan itu, maka ternyata mengalami perubahan dan semula kita lihat. Nah, semula itu pada siklus 1 itu 7594 untuk kemampuan menyusun kisi-kisi. Di siklus 2 sudah 91,25. Padahal ini sebetulnya KKM-nya hanya 80. Kemudian yang penyusunan butir soal itu yang siklus 1 itu 79,28, setelah siklus 2 menjadi 92,70.
karena KKM-nya ini di kantor berhasil tindakannya ini, maka ini sudah dianggap tuntas atau kompeten atau mampu. Nah, di samping produk yang berupa kisi-kisi dan butir soal, ini juga di dalam proses workshop itu ada juga perencanaan workshop atau diistilahkan FPP dari istilah saya. Nah, ini kalau kita lihat ini yang siklus 1 itu 93 apa komanya itu baik pasnya. Kemudian ini menjadi 95. Kemudian di nilai respon atau kinerja besar workshop ini juga dari siklus 1 ke siklus 2 juga mengalami peningkatan, walaupun mungkin kalau kita lihat di sini 92 ini 94 lebih ya. Nah, ini sebenarnya selisihnya hanya sedikit. Memang peserta workshop ini saya akui semangatnya luar biasa, gitu ya. Antusiasnya luar biasa, sehingga responnya bagus ya, kinerjanya juga bagus. Sehingga antara siklus 1 dan 2 itu selisihnya nggak banyak. Kemudian ini ada juga pengamatan pemateri atau narasumber. Kemudian ini ada juga evaluasi workshop oleh peserta. Di peserta itu mengisi instrumen menggunakan lembar pengamatan untuk evaluasi workshop dari mulai memahami prinsip penilaian, kemudian juga kaitannya dengan persiapan tempat dan sebagainya, alat yang digunakan dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang produk ini kompetensi guru menyusun kisi-kisi ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini pada siklus 1 itu 7594 belum kompeten. Nah, kondisi ini dipengaruhi beberapa hal. Satu, masih kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kaidah. Belum terbiasa menyusun kisi-kisi dengan mengacu pada kaidah. Bahkan kadang-kadang kita itu buat soal tapi nggak buat kisi-kisi, atau soalnya dulu baru kisi-kisi. Itu kerja balik ya, terbalik. Ini tidak dong soalnya yang ada kisi-kisi itu kerja. Tapi kalau kita buat kisi-kisi itu yang baik itu kalau orang lain itu bisa membuat soal dengan kisi-kisi kita. Tapi kalau kisi-kisi kita berikan orang lain bingung kan ya soal, tapi kisi-kisi kita itu dipertanyakan. Nah, kemudian tidak terbiasa melakukan telaah, kurang kerjasama dengan guru lain. Nah, siklus 1 tadi ya. Nah, kemudian siklus 2 itu mengalami kenaikan sekian ya, kira-kira 15,31% ya, dari sini. Nah, ini sehingga dianggap ini siklus 2 sudah berhasil ya, di akhir siklus 2 maka peserta workshop yang 8 orang guru itu dianggap sudah tuntas sesuai dengan indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman guru tentang materi, misalnya prinsip-prinsip penilaian, kaidah penilaian. Kemudian juga kaitannya dengan kaidah penyusunan kisi-kisi, kaidah penyusunan butir soal. Kerjasama antar guru ini juga berpengaruh besar. Maka saya itu di siklus 1 itu awalnya bekerja secara mandiri, tapi kemudian di siklus 2 bekerja secara kelompok. Nah, ini ternyata berpengaruh besar juga terhadap pencapaian kompetensinya. Kemudian ada fasilitasi dalam workshop, artinya saya selaku narasumber ya tidak hanya diam tapi juga muter memperhatikan kalau ada kesulitan saya berusaha untuk memberikan.
solusi. Kemudian banyak contoh-contoh gitu. Ini yang butuh soal tadi saya sampaikan dari 7928. Ini juga hampir sama, kemungkinan penyebabnya seperti ini. Kurang pemahaman, tidak biasa membuat dengan kaidah dan tidak menelaah, kemudian juga kurang bijaksana. Ini oleh karena itu Bapak Ibu MGMP itu silakan dipakai untuk ajar sharing berbagai hal termasuk peningkatan mutu SDM profesionalisme. Kemudian setelah minggu 2 maka menjadi 9.206 menit. Nah, jadi di pengalih juga adanya pemahaman guru yang meningkat, ada penjelasan ulang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih bingung, ya saya harus menjelaskan ulang mulai lagi. Ada diskusi dalam kelompok kecil, ada kerjasama antar guru, ada fasilitasi untuk menambah pemahaman, diberi contoh-contoh juga dengan beasiswa dan praktek atau berlatih. Nah, jadi keberhasilan ini tentu sesuai dengan kelebihan dari metode dan teknik workshop. Di teori tentang workshop itu Bapak Ibu bisa baca ya. Keunggulan dari metode atau teknik workshop itu seperti apa? Di antaranya seperti ini. Jadi guru atau peserta workshop itu bisa meningkatkan pemahaman, kerjasama, bisa praktek langsung, sehingga punya pengalaman di dalam menyusun instrumen itu dan akhirnya meningkat. Kesimpulannya Bapak Ibu, melalui workshop itu dapat meningkatkan kompetensi guru SMA 1 dalam penilaian pembelajaran, karena kita lihat ini terjadi peningkatan kompetensi dalam visi. Jadi 75,8 yang ini indikatornya belum tercapai menjadi 9125 dan sudah mampu 80%, ya. Ini sudah mampu. Kemudian menyusun soal dari 7928 ini sudah kategorinya belum memenuhi indikator keberhasilan menjadi 910 atau sangat mampu ya, tidak hanya mampu tapi sangat mampu. Kemudian kesimpulan yang kedua, kesimpulan itu mengacu ke tujuan. Pelaksanaan workshop itu dapat meningkatkan kompetensi guru serta lurah dalam pembelajaran, tapi memang harus dilakukan tahapan. Dari mulai pemberian pemahaman materi tentang penilaian, kisi-kisi, surat, kemudian praktek, menyusun baik perorangan maupun melalui kelompok terfasilitasi sehingga guru itu makin praktek dan tapi memang workshop itu harus direncanakan matang, dilaksanakan secara optimal. Lalu kemarin mungkin nggak bisa kadang-kadang waktunya ya terganggu karena hari Jumat mungkin kurang panjang. Kemudian, nah ini saran bagi guru hendaknya selalu meningkatkan kompetensi diantaranya dengan mengikuti workshop, berbagai macam workshop. Bagi kepala sekolah tadi sudah saya sampaikan, ini bisa diprogramkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Bagi pengawas juga bisa untuk pembimbingan sekolah binanya, manajemen juga bisa memprogramkan, dinas di sekolah juga bisa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan sekolah, meningkatkan kompetensi guru dalam banyak pembelajaran melalui workshop tadi sudah disampaikan menjadi 2 siklus, siklus pertama dan siklus kedua, dan ada suatu pernyataan. Baik Bapak Ibu, maka sesi kali ini akan kami bagi jadi 2 topik. Yang pertama disampaikan kepada Pak Dr. Rizwan ini SSU untuk memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan kepada penulis, kepada Pak Jaka. Setelah itu nanti ditanggapi oleh Pak Jaka, dan waktu sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Dewa. Di Madura, lalu berkata satu Ibu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan saya sangat berterima tertarik dengan kegiatan seminar yang kita saat ini, yang
apapun masih ditempatkan untuk mengurusi nasib kita. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu harapannya ada yang di pensiun 5 gitu. Ya, meskipun hanya selisih gajinya cuma 100.000, paling 200 kan banyak gitu. Tapi suatu kebanggaan bagi kita seandainya kita bisa naik satu motivasi kita. Ya, kalau itu hanya sekian 200 banyak. Jadi terkait dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Janda, mengenai Pak Jokowi. Yang pertama, saya akan berbagi, yaitu yang sudah masuk ke penjelasan nanti pada penulisan judul meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran melalui workshop di dalam sharing. Di sini meningkatkan kompetensi ini misalnya judul yang kedua penulisannya dengan visi SPO subjek predikat objek meningkatkan kata kerja. Kalau bisa disubjekkan di SPO atau dibedakan peningkatan tidak menjadi peningkatan kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran melalui workshop di pelajaran. Ini hari ini masih ada publikasi. Lalu yang kedua, ini menurut dari di dalam penulisan ini ada paragraf baru, alinea baru yang masih banyak menggunakan kata sambung. Jadi alinea baru untuk dalam sehari untuk kompetensi pedagogi padahal tidak dapat berhenti dulu. Atau ada lagi alinea baru dalam dari untuk alinea baru juga sama dengan prinsip subjek predikat objek. Jadi dari kata hukum kita hilangkan menjadi dibedakan saja. Jadi dalam undang-undang langsung ke undang-undang dalamnya dihilangkan. Untuk peningkatan bentuknya tidak jadi peningkatan, jadi dibedakan. Lanjut untuk gambar. Kalau kita menulis di mungkin di majalah ada masalah, artinya foto-foto kita masukkan di hasil. Ada foto dimasukkan di tempat. Tapi dalam penelitian foto itu diletakkan di lampiran. Ya, foto berada di lampiran. Lalu berikutnya pada masalah penelitian ada dua masalah yang dituliskan. Yang pertama, apakah melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi guru SMA di 4 dalam penilaian pembelajaran? Apakah melalui workshop? Jadi yang dia ada di yang di masalah sosial dapat meningkatkan. Ini bagaimana peningkatan? Bagaimana peningkatan kemampuan guru dalam unsur assessment? Entah itu misi-misinya, entah itu instrumennya. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan workshop ini bisa betul, sehingga nanti kita akan punya harapan tujuan yang pertama meningkatkan kemampuan guru dalam unsur-unsurnya, yang kedua menerapkan workshop. Lalu yang keempat, saya menemukan di metode penelitian untuk analisis data kita menggunakan jenis penelitian action research. Ini jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang kita peroleh sini data dalam bentuk narasi dan sebagainya. Sehingga dalam analisisnya pertama perlu bagaimana kita produksi data. Jadi datanya kita dari kolaborator
Bahkan dari pesertanya seperti ini, dari beberapa negara itu akan kita jadikan satu. Mari kita tahu bagaimana cara merevisi. Jadi pertama dalam hal itu ada revisi. Kita direvisi baru bagaimana penyajiannya. Lalu yang kita bagaimana menarik kesimpulan dari negara ini tidak ada hal sekarang namanya lalu hasil penelitian dan pembahasan sudah dibayangkan itu tindakannya workshopnya dengan langkah seperti ini. Lalu variabel masalahnya kemampuan guru membuat visi-visi, kemampuan guru membuat visi itu sudah ada. Untuk status seperti ini juga seperti ini, mungkin hanya bentuknya bagaimana workshop bisa meningkatkan kemampuan guru. Workshop meningkatkan mulai dari pemberian informasi, lalu pemberian tugas sampai dengan presentasi sebagainya. Nah, setiap langkah dari workshop kita kaitkan dengan peningkatan kompetensi pada guru kita. Misalnya ketika diberi penugasan, lalu teman-teman guru jadi aktif dan sebagainya. Nah, ini dikembangkan dengan teori, ini sesuai dengan teori siapa yang menyatakan bahwa misalnya dengan parodi di tanggal atau mengambil terus teman-teman guru jadi aktif. Jadi tidak dikorelasikan teori ini penugasan atau untuk sarannya jawabannya sekali dan saran bisa difokuskan ke tiga hal. Yang pertama itu peneliti lanjut, artinya peneliti hidup kita punya kelemahan pada penelitian. Kelemahannya apa yang kita sampaikan sehingga peneliti lanjut si judulnya sama ini kita tidak mendapatkan kesalahan seperti kita. Jadi misalnya ketika mengamati kolaboratornya seperti ini, maka banyak dihidup kolaboratornya diberikan yang dimana-mana. Atau instrumennya kita dengan kelemahan hidupnya supaya tidak terjadi kesalahan bulan seperti itu. Satu, peneliti lanjut. Yang kedua, syarat untuk mengambil kebijakan. Tadi dalam alas untuk dinas karena tadi kebijakan kalau itu bisa dilakukan di sekolah workshop bisa menyerahkan apa mungkin tidak kebijakan umum kalau PTK ya kepala sekolah bisa guru yang lain seperti itu atau di dinas dia mengambil kebijakan kalau bisa kepala sekolah memiliki tentang apa. Lalu yang ketiga saran untuk pengguna. Mestinya judul di workshop itu dapat kita gunakan di sekolah lain. Kalau di sekolah biasanya ada yang berhasil, sekolah lain berhasil ada. Tergantung dari settingnya. Sehingga pada pengguna kita sarankan setting di tempat kita seperti apa, kondisi dunia seperti apa, kalau motivasi kayak apa dan sebagainya. Nah, saran itu yang digunakan untuk pengguna hasil komunikasi. Mungkin itu dia enam hal yang perlu saya berikan dan kita tambah seperti itu. Menurut saya ya, menjadi begitu. Terima kasih Pak untuk menjadi lagi dengan saran dari Pak Guru ini. Yang pertama tentang penulis yang judul berfungsi pada SPO, kemudian di dalam alinea baru kita ada pasal-pasalnya serta gambar bisa ataupun foto diletakkan di dalam lampiran dengan seperti di dalam perumusan masalah ini. Yang nomor satu itu tentang ini disebutkan apakah melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi guru yang bisa dibuka dalam pemilihan pembelajaran atau apakah itu bisa disebut bagaimana menerapkan workshop. Tentang jenis penelitian dari kualitatif nanti disampaikan, dinarasikan dan awal nanti proses dari penelitian tersebut. Dan terakhir bagaimana workshop bisa meningkatkan dalam pembelajaran pembelajaran. Ya itu Pak Gatot dan perlu ditanggapi terkait dengan bagaimana workshop bisa meningkatkan dalam penelitian pembelajaran.
Terima kasih untuk saran-sarannya, untuk sangat bermanfaat untuk saya. Kemarin itu sudah upaya peningkatan gitu, itu bisa lagi kan? Iya. Nah ini yang mungkin kalau diganti ini apa ya? Kaitannya administrasi gimana ya Pak? Saya dulu minta izin penelitian ke Pak Kepala Balai itu diganti karena di dalam izin penelitian itu kan sama dengan yang ini gitu. Berarti nanti harus saya revisi untuk surat izin penelitiannya. Kemudian memang kalau pertanyaan apakah itu jawabannya ya atau tidak ada deskripsi ya, tidak ada penjelasan panjang gitu ya. Ya maksud saya memang penjelasannya ada di yang kedua. Jadi, tapi nanti mungkin kalimatnya bisa memang kalau apakah jawabannya ini singkat banget ya. Nanti akan saya nanti itu kalimatnya diulang lagi ya, tidak terkesan jawabannya hanya satu kata. Kemudian yang lain-lain saya kira ya tentu saran dan Pak Yudo tentu narasumber yang memang sudah banyak pengalaman dan juga penilai juga, jadi saya yakin sarannya tidak perlu saya pokoknya terima kasih Pak. Iya, pokoknya saya terima semua sarannya Pak Yudo dan insya Allah nanti lolos gitu ya. Nah kedua Pak Yudo saran-sarannya. Ya, terima kasih Pak Joko. Untuk sesi yang kedua atau yang kedua kami sampaikan 2 pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Bapak langsung. Mari kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktunya dan terima kasih Pak Jaka yang mudah-mudahan nanti hasil dan bisa bermanfaat baik nanti tidak ada untuk kalangan guru di SMA Negeri 1 Batam juga bisa bertugas ke sekolah-sekolah lain di SMA terutama di Kota Semarang. Untuk itu kami ingin kajian nanti menanyakan terkait dengan hasil kalau tidak salah 8 dari 30 ini belum standar dari 30 tadi hanya 24 ya, dari 22 itu karena kami bisa menularkan pada teman-teman lain dengan bagaimana follow up yang tidak ambilnya sehingga tidak sudah selesai pada penelitian sudah supaya nanti yang 8 itu tidak melontar lagi atau mungkin yang 22 ini atau melontar nanti ya bisa katakanlah mempertahankan kualitas apakah dipantau secara rutin atau ikut semacam pelatihan dan sebagainya nanti bisa terjaga kualitas dalam hal ini untuk kompetensi dalam penilaian pembelajaran. Nanti bisa suatu saat nanti ada penelitian sudah rata-rata penelitian sudah semuanya penuh dari 30 mungkin itu ya kami mintakan bagaimana tidak lanjutnya sekali kami juga bisa terimbas untuk teman-teman kami meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam penilaian pembelajaran di sekolah-sekolah di SMA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak bisa menangani caranya saya terus Andalannya duduk. saya itu sudah beberapa kali saya tulis sudah jurnal sudah berapa kali tapi tidak dimulai juga yang sekarang ini saya ada menanyakan juga saya yang menentukan di sekolah saya ini dalam mengambil permasalahan ini kan kekurangan itu tadi di dalam saya apakah melakukan sebelumnya ya sebelum kita melakukan perbicaraan itu menentukan 8 orang terus kemudian bisa dilakukan penghasilan yang di dalam pembelajaran itu lain dari nilai hadiah atau dalam RPP itu setiap kali mengajar dan ada penilaiannya kemudian dari ulangan harian atau sampai ke ujian itu kalau naik ya Assalamualaikum Untuk yang pertama kita langsung memfollow up dari hasil penelitian ini bagaimana tadi dari 8 orang akan jadi 30 orang itu bagaimana, kemudian yang kedua dari Pak Rahmat tentang pengambilan permasalahan. Nah, itu bagaimana itu? Yang kedua masuk Pak Rahmat, jadi saya pengalaman dulu. Jadi memang di awal, jadi saya akhir Maret saya mutasi ke semester 9. Bulan April itu saya habis itu habis PTN ya Pak ya, habis PTN semester 2. Maka kemudian saya itu minta dokumen soal dan isi dari teman-teman guru itu, kemudian saya baca. Jadi memang tidak melalui supervisi formal, tapi saya mencermati kaitannya dengan instrumen yang dibuat untuk kegiatan penilaian tengah semester, isi dan soalnya. Memang kebanyakan ini guru-guru muda, dan kalau yang mungkin sudah lama itu kegiatan GMP itu sepertinya sudah nggak ada masalah gitu ya. Misalnya gimana tadi isi itu butir soalnya, apalagi dulu mungkin yang pernah biasa buat untuk tingkat kabupaten tinggi gitu, nah itu pasti data karena biasanya kan ada telah dulu ya. Jadi ada telah isi, ada telah butir soal, bahkan nanti setelah itu pun ada analisis butir soal setelah pelaksanaan tes. Jadi kemarin datanya itu Pak Rahmat. Jadi saya menurut soal dan isi dari Bapak Ibu Guru dari PTS di bulan Maret itu. Nah, kemudian saya akhirnya menentukan yang 8 personil atau 8 guru. Nah, tentang kenapa kok yang dianggap masalah instrumen tadi saya maksud gerakan tadi, karena alat ukur itu kalau nggak bagus nanti hasil pengukurannya itu nggak valid gitu ya. Itu yang menjadi dasar seperti ini. Nah, maka alat ukurnya harus betul-betul bagus supaya hasil pengukurannya nanti bagus. Karena apalagi kalau kita melihat soal-soal hoax misalnya, soal-soal hoax itu kan ranah kognitifnya itu kan paling tidak sudah ke C3 sampai C6 gitu ya. Nah ini ternyata masuk juga ditemukan ada C1, C2 di jenjang SMA. Nah, ini yang harus kita sedikit-sedikit kita benahi. Apalagi sekarang sudah ada namanya ANBK ya Bapak Ibu. ANBK itu sama dengan PISA, ya tes PISA itu. Soalnya soal analisis. Gitu. Besok SBMPTN-nya pun itu sudah beda lagi, nggak ada lagi TKA. Nah besok tinggal tes, ada numerasi, ada literasi, termasuk literasi
otomatis itu maka harus ikut. Kemudian Pak Wasen tidak lanjutnya tetap ada Pak Wasen. Jadi setelah ini nanti tentu yang 8 ini akan dipantau terus. Nanti kan ini bulan Desember kan ada PAS, ada PAS semester 1. Nah itu bisa dipantau. Kalau ini kan kebetulan karena yang dibuat soalnya nggak banyak, jadi hanya 10 butir. Jadi kisi-kisi 10, soal 10. Tapi antara kisi-kisi dan butir soalnya ya harus match. Nah kalau pas itu soalnya kan jauh lebih banyak lagi, nggak hanya untuk sekedar latihan. Tapi memang di workshop ini ada di judul 1 10, di judul 2 10, tapi harus dicermati kaitan dengan kaidah penyusunan kisi-kisi dan butir soalnya. Jadi pemantauannya nanti tetap lewat itu kegiatan-kegiatan. Dan ini tentu tidak hanya tidak hanya ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau penilaian akhir tahun. Yang setiap kita mengadakan ulangan, terutama yang kognitif ya, baik pilihan ganda bentuknya maupun uraian, kita waktu ulangan harian tetap harus pakai itu. Kalau pilihan ganda itu buat soalnya yang lama, tapi koreksinya cepat. Kalau Korea bikin soalnya yang cepat, koreksinya yang lama. Tapi semuanya sebetulnya soal Korea pun ada rambu-rambunya loh Pak Ibu. Jadi ada soal Korea pun ada telaah soal Korea itu ada. Tidak hanya pilihan ganda. Itu Pak Wasen, itu untuk follow up-nya dengan asli tidak pilih. Cukup bagus. Ya kita ngobrol-ngobrol gitu langsung. Dan saya yakin ya memang semakin ke depan kayaknya apalagi kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka mungkin dalam kaitannya dengan pendidikan pun nanti akan mengalami pergeseran-pergeseran. Karena ini kita masih kurikulum 2013 karena kita masih mandiri belajar, belum mandiri mencoba lagi berbagi ya. Tapi mungkin tahun pelajaran 2023-2024 kalau nanti sudah siap ya kita nanti daftarnya di kurikulum mandiri berubah ya Pak Nur ya. Januari sudah mulai pendaftaran Pak Nur gitu. Untuk link pendaftaran. Jangan telat seperti kemarin ya Pak Nur. Ditutup linknya itu kita belum daftar kurikulum sekolah. Jadi ada lagi monggo Pak Agus kalau sudah ada lagi di akhir. Saya kira sudah cukup karena sesi kita hanya 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.01. Artinya 29 menit lagi kita tidur. Bapak Ibu, kami tidak akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jana terkait dengan penelitiannya karena kesekian sudah cukup. Artinya ada peningkatan, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran melalui workshop. Dari satu tadi ada beberapa persen, jadi di situ 2 ada sekitar 91,25% tentang kondisi dan untuk kondisi soal kedua peningkatan menjadi sekitar 2,7%. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Jata, Pak Yoko, Bapak-bapak semuanya yang telah berpartisipasi dalam ini. Terima kasih. Dari Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Pak Jata. Terima kasih Pak Guru sampaikan Bapak Guru dan Pak Ibu ini ya mengkaji apa yang disampaikan Pak Bakar dalam memberikan bersama. Bapak Ibu, pengunjung acara pada kesempatan ini workshop
ini banyak kekurangan dalam acara teman-teman sekolah itu sampai saya maaf ya saudara bagi yang alumni dua pertemuan kali ini telah berdiri dengan alhamdulillah bagi yang berkuasa bermakna dengan segera bersama dengan banyak muslim yang bisa melihat kita boleh membaca alhamdulillah yang mulai di pertemuan berdoa mulai alhamdulillah untuk lagi atas kekurangan yang benar akan dalam sekolah dapat besar kepada saya masyarakat terima kasih kepada Pak Ibu Pak Anak Pak Maju Bapak dari atas kerawannya semoga menjadi kita semuanya kita berjalan dalam sehat banyak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit lain pada tersebut. Jawab apa?